Shalom aleihim bisem Yeswa HaMasiah. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membahas sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Memberi edukasi yang alkitabiah ya. Supaya kita tidak mengimani sesuatu itu membabi buta ya, meluruskan ya dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Begini judulnya, sebaiknya direvisi iman pada Injil ya. Sebaiknya direvisi iman kepada Injil. Pak Tede, kami beriman pada Injil, Pak. Di samping Mazmur, gitu. Mazmur juga Injil, Pak. Mazmur itu apa? Mazmur itu kitabnya Musa, tapi namanya bukan Mazmur, Pak. Ketik, namanya apa? Yabur, Pak. Ya, kita bicara Indonesia Pancasila ya, mengedukasi ya. Ketik translate bahasa Inggris, ya. Yabur ada nggak? Nggak ada. Yabur ya munculnya Yabur juga, gitu ya. Nah, kalau Anda ketik Mazmur, munculnya Psalms ya, Psalms ya. Artinya Mazmur dikenal dalam kosakata bahasa Inggris. Kalau Zabur enggak. Ya. Kami beriman pada Zabur, Pak, ya. Ya silahkan ya. Menurut Anda Zabur itu apa? Mazmur ya, oke. Lalu kami beriman pada Injil, ini dia. Sebaiknya direvisi. Apa maksudnya, Pak? Lah, Anda beriman pada Injil, maksudnya apa? Kitab, Pak. Mana ada Injil kok kitab? Ya, 2000 tahun penyesatan yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang dari segitiga dan Tritunggal, ya. Yang mengatakan bahwa Injil itu kitab, ya. Betul-betul ini penyesatan, ya, Bapak Ibu Saudara. Cara cross check-nya gampang. Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8 bahwa sudah diberitakan Injil kepada Abraham ya. Telah diberitakan Injil kepada Abraham. Aku mau nanya, Abraham kira-kira hidup tahun berapa? 2000 sebelum Masehi. Lalu yang kamu maksud Injil apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Injil-Injil itu, Pak. Ya. Lalu kapan Matius, Markus, Lukas, Yohanes diberitakan kepada Abraham 2000 tahun sebelum Masehi? Kitab-kitab apa yang diberitakan? Mungkin kitab Matius. Lah emang Matius sudah ditulis. Yesus saja belum lahir kok. Astagfirullah. Jadi Injil itu bukan kitab, bukan. Lalu Injil yang diberitakan kepada Abraham itu apa? Ya Melkisedek itu loh. Ya, di dalam Ibrani berapa? 7 ayat 3. Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, hidupnya tidak berkesudahan, dan perhatikan, dijadikan sama dengan anak Allah. Artinya Melkisedek itu anak Allah itu siapa? Yesus. Abraham itu ketemu sama Yesus ya, memakai nama Melkisedek. Ya, di dalam roh itu tidak secara fisik ya. Di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20 atau 21. Jadi, clear ya. Injil diberitakan kepada Abraham, artinya Yesus sudah diberitakan kepada Abraham dalam dengan nama Melkisedek. Makanya Ibrani 7 ayat 3. Melkisedek itu tak berbapa, tak beribu, tak berkesudahan, dan dijadikan sama dengan anak Allah. Kalau Melkisedek tidak bersilsilah, kan roh. Kalau Yesus bersilsilah, kenapa? Kan fisik. Clear? Jadi sebaiknya memang direvisi, Pak. Kalau tunggu, Pak. Kalau kami beriman pada Injil, artinya kamu beriman pada Yesus. Sebenarnya klop sih, Karena kamu beriman pada Injil, Injil kan artinya Yesus. Kamu beriman sebagai Injil, beriman kepada Yesus, sebenarnya klop. Karena Yesus kan Anda jadikan hakim adil hari kiamat. Kalau hakim adil hari kiamat harus Allah. Ya.
Yang menjadikan langit bumi itu Yesus, maka hakimnya juga Yesus. Ya apa? Yang menciptakan bumi baru juga Yesus. Yang menciptakan manusia itu adalah Yesus, maka yang menghakimi semua manusia harus Yesus. Mesti begitu. Ya. Jadi kalau Anda mengimani Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat, cocok dengan imanmu pada Injil, pada Isa. Kristen Arab yang kayak gitu, Pak. Itu Kristen Arab, Pak? Iya. Jadi Kristen Arab itu beriman kepada Isa Al-Masih sebagai Ruhullah Kalamullah, sebagai hakim adil hari kiamat, sebagai Allahu Ahad wa Rabbani itu. Itu Kristen Arab. Loh, kalau kita percaya kepada Injil, ya artinya Anda percaya pada Yesus, bukan pada kitab, ya bukan. Ya, ini pencerahan ya, sebaiknya direvisi ya, mestinya sebaiknya direvisi. Ya, sebenarnya itu pengakuan imanmu bahwa ketika kami percaya kepada Injil, tidak ada Injil itu kitab, tidak pernah ada Injil itu kitab. Ya, Yesus memberitakan Injil kerajaan surga, artinya Yesus memberitakan dirinya sendiri, nanti aku sebagai Allah di surga, Allah di kerajaan Allah. Itu maksudnya. Kita memberitakan Injil Kristus, maksudnya kita memberitakan Yesus yang sudah Kristus, sudah Roh, sudah Tuhan, sudah Allah, sudah Maha Kuasa itu. Ya, clear? Ya, ini edukasi ya dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Saya pun dulu sudah mikir ini, loh, kalau Anda percaya pada Injil, ya berarti Anda beriman pada Yesus. Klop. Wong Isa Al-Masih Anda jadikan hakim adil hari kiamat. Isa Al-Masih Ruhullah Kalamullah. Ya, terpercaya apa? Terkemuka di bumi di surga. Klop. Ya, dengan statement itu klop bahwa kami percaya kepada Yesus, kepada Isa. Injil itu Isa, betul. Anda teliti ke? Ya, memakai dasar Galatia 3 ayat 8 ya. Kalau pendeta sama romo nggak usah neliti, Pak ya. Kalian nggak akan nyampe pikiranmu ya. Kamu sekolah 12 tahun, sekolah 9 tahun, ujung-ujungnya cuman Injil itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Primitif, terlalu primitif gitu. Injil adalah Yesus. Nanti di kerajaan 1000 tahun yang diberitakan bukan Injil Kristus lagi, tapi Injil yang kekal, Wahyu 14 ayat 6. Sekarang yang diberitakan harus Injil Kristus, tidak boleh Injil anak manusia. Yesus masih anak manusia, gontalong, gondrong, tangan bolong, nggak boleh. Yang harus diberitakan sekarang Injil Kristus, Injil Allah. Sedangkan Injil anak Allah sudah lewat waktu di Markus 1 ayat 1 ya. Itu Injil anak Allah, Yesus bayi itu Injil anak Allah. Bayi, Yesus anak Allah, Yesus bayi sampai 29 tahun. Ya, lalu Yesus anak manusia ketika melayani dari 30 sampai 33. Lalu jadi Kristus, Injil Kristus. Rasul-rasul memberitakan Injil Kristus, Yesusnya sudah Kristus, Yesusnya sudah Allah, sudah Tuhan. Pendeta dan romo nggak paham. Pikirannya tumpul, tidak nyampe, atau sekolah 12 tahun, sekolah 9 tahun tidak ngerti apa itu Injil anak Allah, apa itu Injil anak manusia, apa itu Injil Kristus. Hari ini kita harus beritakan Injil Kristus. Yesusnya harus Tuhan Allah, Yesus Kristus satu-satunya. Nanti di kerajaan 1000 tahun diberitakan Injil yang kekal. Jadi clear ya, saya menyarankan sebaiknya direvisi ya. Ya, imanmu kepada Injil ya. Ya, kalau yang Anda maksud itu kitab ya, kami beriman kepada Alkitab, atau ya betul lah Alkitab saja. Kalau maksudmu itu maksudmu kitab. Kalau kamu beriman pada Injil, kamu beriman pada Yesus, dan itu klop dengan apa yang tertulis ya toh. Hakim adil hari kiamat iya, kemudian Ruhullah Kalamullah iya, terkemuka di bumi di surga iya, apa jalan yang lurus iya. Ya, klop. Jadi sebenarnya benar kami beriman pada Injil, benar kami beriman pada Isa Al-Masih. Berarti Kristen Arab, Pak? Iya, itu dia masalahnya. Kalau kamu beriman kepada Isa Al-Masih, maka kamu Kristen Arab. Kristen Arab itu beriman pada Isa Al-Masih. Ya, salah lagi dicek gitu. Di Alkitab Kristen Arab ada semua itu, Isa Al-Masih semua ada. Gelar-gelar itu ada semua ya, seperti itu. Dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, ini yang saya ingin jelaskan ya, karena ini pun pernah kita bahas kok ya. Saya meluruskan ya para mualaf yang tanya tentang Injil.
Pak HTD Injil, 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 tak luruskan ya. Ya mereka terkesima dengan Galatia 3 ayat 8. Iya ya Pak ya. Injil diberitakan kepada Abraham Ibrahim sebagai Melkisedek. Makanya Melkisedek ditulis tidak bersilsilah, tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal dan tidak berkesudahan. Perhatikan, dijadikan sama dengan anak Allah, itu kan Yesus maksudnya. Yesus yang roh. Yesus tidak boleh ketemu fisik dengan Abraham, nanti 2 kali dibentuk. Ya nabrak Yesaya 43 ayat 10. Jadi very clear ya, Injil itu adalah Yesus. Bahasa Inggrisnya gospel ya, oleh itu ya. Tetapi ya Google kalah sama HTD. Google itu kalah sama HTD, sama Gaifu kalah Google ya. Karena Google itu dimunculkan yang data-data di Google itu oleh Katolik dan oleh Saksi Yehova ya. Ya kelompok-kelompok pendukung konsili ya, konsili penyesatan masif ya sepanjang abad itu ya. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi very clear ya, saya sih menyarankan direvisi imanmu kepada Injil. Kalau yang Anda maksud Injil itu kitab. Tapi kalau Anda maksud Injil yang sebenarnya yaitu Yesus, ya puji Tuhan, sebenarnya Anda itu beriman pada Yesus. Sebenarnya Anda itu Kristen Arab. Persis sama. Kristen Arab itu beriman pada Isa Al-Masih, persis sama. Silakan Anda cek, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri. Kita mendidik, mengedukasi umat supaya beragama itu jangan membabi buta. Ya, jangan membabi buta, ya. Iya Pak, sepanjang hidup kami belum pernah ada pendeta yang menjelaskan Injil itu Yesus, bukan Injil itu kitab, bukan. Lah ya, siapa itu satu-satunya di jagat raya Indonesia? Ya ini yang ngomong nih. Ya HTD doang ya. Ya. HTD doang yang bisa jelasin. Anda tidak akan bisa bantah Galatia 3 ayat 8 walaupun kamu bakar menyan. Ya, bakar menyan, nungging-nungging, sembah-sembah bapak iblismu itu. Bapak iblis, jemuran segitiga, Tritunggal, tolong dong jelasin Galatia 3 ayat 8. Apa maksudnya Injil diberitakan kepada Ibrahim? Injil kan baru kemarin toh Bapak iblis. Jemuran, segitiga jemuran. Injil itu kan baru kemarin waktu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Bagaimana bisa dijelaskan ke Ibrahim? Ibrahim kan 2000 tahun sebelum Masehi itu batuk nonong sidik BNS, mampet makin kejang-kejang itu. Ya. Ya makin kejang-kejang itu ya. Ilmuku ternyata nggak ada apa-apanya, nggak ada sekuku itemnya, betul. Doktor teologi itu di tempat kami TK, master itu di tempat kami PAUD, tak kasih tahu. Ya, betapa penyesatan luar biasa ketika kamu mengatakan mari kita baca kitab Injil. Anda menghina sehina-hinanya Yesus. Yesus Allah kamu kira kitab gitu. Ya. Clear? Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup sama-sama. Ayo saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani itu. Ya, dari yang awal, yang akhir sebagai Allah itu. Ya. Dari Alfa Omega, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.